Iyalah itu enggak mengatakan, tapi kan dari cara itu menjelaskan itu kan harus ngikuti. Siapa yang mengatakan? Oke, siapa yang pertama mengatakan Nabi saya maksiat? Yang mengatakan tidak ada. Cuma kan karena Kau itu yang bilang, mengatakan Nabi kami maksiat. dengar kok, dengar. Hei, ini rekamannya ada. Ini rekamannya ada. Saya turun dari sini. Saya akan cari rekamannya ini. Saya potong bagian ketika kamu mengatakan soal maksiat Ya. Nabi kami maksiat. Saya tanya, Nabi saya maksiat di mana? Kau bilang mencabuli. Di mana ada Ya. datanya? Kau bilang di dalam Al-Quran. Tunjukkan di dalam Ya, Al-Quran. menikahi, kalau Nabi Muhammad menikahi kami di bawah mencabuli. umur. Loh, sekarang kamu tahu dari mana kalau menikah di bawah umur itu mencabuli? Kan 17 tahun ke atas kalau di Indonesia itu. Nah, sekarang Nabi Muhammad orang Indonesia. Bukan. Nah, kalau memang bukan Nabi Muhammad orang Indonesia, kenapa kau membawa undang-undang perkawinan Indonesia kepada Arab? Karena saya tinggal di Indonesia. Kalau kau tinggal di Indonesia, apa mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ya karena itu memasakkan hukum yang di Arab harus diikuti Indonesia. Hei Tok, kau ini sebenarnya pintar atau botol sih? Saya tidak pernah mengatakan hukum di Arab. Saya hanya mengatakan, apakah hukum di Arab dengan di Indonesia sama? Kau jawab tidak. Terus kenapa kau Iya. mengatakan Nabi kami mencabuli? Dari cara itu menerangkan kan harus mengikuti peraturan-peraturan yang diikuti dari Arab. Kan gitu itu. Saya tidak mengatakan peraturan diikuti di Arab. Saya hanya menjelaskan Nabi itu dan Rasul maksum. Iyalah itu enggak mengatakan, tapi kan dari cara itu menjelaskan itu kan harus ngikuti. Siapa yang mengatakan? Oke, siapa yang pertama mengatakan Nabi saya maksiat? Yang mengatakan tidak ada. Cuma kan karena Kau itu yang bilang, mengatakan Nabi kami maksiat. dengar kok, dengar. Hei, ini rekamannya ada. Ini rekamannya ada. Saya turun dari sini. Saya akan cari rekamannya ini. Saya potong bagian ketika kamu mengatakan soal maksiat Ya. Nabi kami maksiat. Saya tanya, Nabi saya maksiat di mana? Kau bilang mencabuli. Di mana ada Ya. datanya? Kau bilang di dalam Al-Quran. Tunjukkan di dalam Ya, Al-Quran. menikahi, kalau Nabi Muhammad menikahi kami di bawah mencabuli. umur. Loh, sekarang kamu tahu dari mana kalau menikah di bawah umur itu mencabuli? Kan 17 tahun ke atas kalau di Indonesia itu. Nah, sekarang Nabi Muhammad orang Indonesia. Bukan. Nah, kalau memang bukan Nabi Muhammad orang Indonesia, kenapa kau membawa undang-undang perkawinan Indonesia kepada Arab? Karena saya tinggal di Indonesia. Kalau kau tinggal di Indonesia, apa mungkin kau mengatakan ketika Donald Trump mengatakan boleh menikahi perempuan yang sudah mengalami haid? Rupanya ada perempuan umur 6 tahun sudah haid. Boleh dinikahi. Apakah itu dikatakan bahwa mereka mencabuli? Saya tanya kamu. Gimana Tok? Ya Allah. Bang,
kalau di Amerika menetapkan perempuan yang boleh menikah kalau dia sudah haid. Nah, sekarang kalau haid bagi perempuan tidak bisa ditentukan umur. Ya Nah, benar. rupanya ada perempuan yang haid dia berumur 6 tahun atau 7 tahun dinikahi. Apakah kita bisa mengatakan bahwa laki-laki yang menikahi anak yang sudah haid ini yang berumur 7 tahun dicabuli? Tidak. Karena kalau Kenapa? peraturannya umpamanya kayak itu bilang tadi itu, kalau sudah dia bisa haid, bisa dinikahi, berarti kan umur tidak menjangkau pernikahan. Nah, di dalam Islam, Bang, perempuan yang boleh dinikahi, dia yang sudah dikatakan balik. Apa itu balik, Nora, untuk perempuan? Balik untuk perempuan ketika dia sudah mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Saya perempuan. Emang Abang tahu perempuan berumur berapa ketika menstruasi? Terus kenapa Ya, Kristen ini nggak tahu mengatakan kita itu. dicabuli? Nah, Soalnya terus kan kenapa? perempuan itu beda-beda haidnya itu. Ya udah, sekarang saya tanya, bisa nggak kau membuktikan Siti Aisyah pada waktu itu belum haid? Ya nggak tahu lah itu. Nah, kalau kau nggak tahu, kenapa kau mengatakan Siti Aisyah dicabuli? Ya karena umurnya di bawah 17 tahun itu. Kan itu yang di Kan sudah Indonesia itu. mengatakan. Itu hukum di Arab sana, hukum Islam memperbolehkan perempuan boleh menikah bukan berumur 17 tahun, tetapi Berarti yang sudah kalau dia balik. sudah haid. Sudah haid. Siti Aisyah pada waktu itu sudah haid. Oh. Sebelum Nabi Muhammad ya. SAW menjadikan beliau istrinya, sudah ada pernah laki-laki yang melamar Siti Aisyah. Tapi ayahnya Abu Bakar, kau tenang dulu, diam dulu kau. Saya jelaskan sama kau, biar jangan Kristen anjing ini mengatakan mencabuli. Sabar dulu itu, saya wajar marah. Kalian tidak tahu hukum Islam. Sementara kalian aja tidak bisa membuktikan perempuan Kristen berumur berapa tahun yang boleh dinikahi. Coba tunjukkan dalilnya sama saya mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Terus kan lu toh menjelaskan yang tadi itu tentang perempuan haid itu. Biar tahu saya. Makanya nggak usah saya dipotong. Sudah. Kristen-Kristen yang mengatakan Nabi Muhammad kami itu pedofil, mencabuli karena di bawah umur memang anjing. Kenapa? Kenapa saya katakan anjing? Silakan laporkan saya. Ya. Kenapa nggak saya katakan anjing? Kalian tidak tahu hukum Islam dalam pernikahan. Perempuan bisa dinikahi kalau dia sudah balik. Tanda ciri-ciri perempuan yang balik itu apa? Dia sudah mengalami yang namanya menstruasi. Nah, kalau dibalikkan ke Kristen, umur berapa tahun perempuan Kristen boleh dinikahi? Oh, umur 17 tahun, Nora. Di mana tercatat? Jangan kau bawa hukum Indonesia. Karena Kristen bukan di Indonesia saja. Kristen udah di seluruh dunia. Terus kenapa kalian katakan Nabi kami mencabuli? Enggak lu tuh, teruskan dulu biar saya ngerti tuh. Masa Kalau di teruskan, Islam kenapa itu, kalian mengatakan Nabi kami mencabuli? ya karena peraturan di Indonesia 17 tahun ke atas. Jangan kau bawa peraturan Indonesia sementara Nabi Muhammad tidak dilahirkan di Indonesia. Benar. Terus kenapa dikatakan mencabuli? Itulah alasan saya tadi tuh. Karena di Makanya Indonesia. itu pemikiran kalian yang terlalu picik. Makanya terangkan itu. Kalau umpamanya di Islam itu, Bang, kalau sudah kalau haid berarti kalian- bisa nikah Sebentar. gitu loh itu. Kalau kau tadi bagus ngomongnya, kau tidak mengatakan Nabi kami mencabuli. Setidaknya pertanyaan kau begini. Bagaimana? Itu coba jelaskan sama saya pernikahan pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad. Karena Aisyah itu di bawah umur. Itu kira-kira bagaimana? Enak saya menjelaskannya. Kau langsung mengatakan Nabi kalian mencabuli. Kalian tahu nggak arti kata cabul? Kurang tahu tuh. Kalau nggak tahu itu belajar dulu itu. Jangan langsung asbun mencabuli. Karena pendeta juga banyak mencabuli anak-anak di bawah umur kok. Itu di Alor sana, di Antete sana. Oknum Belum pendeta dihukum itu, mencabuli 10 anak. Itu yang baru namanya cabul. Karena dilakukan di Indonesia. Nabi Muhammad SAW bukan orang Indonesia. Kalian bawa hukum Indonesia, kalian timpakan, kalian apakan kepada Nabi Muhammad. Lucu. Nabi Muhammad hidup di abad 700. Saya nggak takut guys. Saya karena tidak tahu, makanya saya minta ini itu Nora ini terangkan dulu kalau dihukum di Muslim itu bahwa setiap yang perempuan atau wanita yang udah haid itu boleh nikah. Makanya saya pengen tahu.
Karena saya tidak tahu, makanya saya baru tahu ini. Terangkan Begini dulu, ya, Tok. saya sudah terangkan pokoknya. Perempuan di dalam Islam boleh dinikahi kalau dia sudah balik alias dia sudah menstruasi. Nah, Siti Aisyah pada waktu itu sudah dikatakan sebelum Nabi Muhammad SAW menjadikan beliau istrinya, sudah ada memang yang melamar Siti Aisyah. Artinya apa? Pada waktu di zamannya Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah di situ berarti sudah menstruasi. Dan tidak pernah sejarahnya orang Arab sana menyinggung atau mempermasalahkan pernikahan Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad, tidak ada. Bahkan pamannya yang dua orang itu seorang kafir dan dua orang kafir itu tidak pernah mempermasalahkan pernikahan Nabi Muhammad. Karena berarti gini tahu aja, Tok, bilang, Tok. pernikahan, diam dulu. Karena Oke, tahu oke. pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah itu tidak pernah menjadi pertentangan. Datang kristen-kristen laknatullah anjing babi biadab, seenaknya saja mengatakan Nabi kami mencabuli. Karena mau dikorelasikan, mau diapakan dengan hukum di Indonesia. Hei, saya tanya dulu sama kalian yang pintar ini, ya. Diberlakukan 17 tahun pernikahan di dalam pernikahan di undang-undang di Indonesia, itu Indonesia. tahun berapa disahkan? Saya tanya, apakah di zaman Belanda sudah ada aturan itu? Coba jawab dulu kau itu. Setahu kau, apakah di zaman Belanda sudah ditetapkan aturan umur 17 tahun baru menikah? Belum ada perasaanku, Tok. Kalau belum ada, kira-kira umur berapa tahun bisa dinikahi? Perasaanku kalau secara logika Jangan bebas logika, kayaknya, Tok. Bang. Sekarang undang-undang, Bang. Kan undang-undang Indonesia yang tadi kamu bawa. Pada Aku waktu ngikuti zaman itu tadi penjajahan itu Belanda, di zaman sabar. penjajahan kan. Pada waktu zaman penjajahan Belanda, kira-kira umur berapa tahun perempuan yang bisa dinikahi? Bebas itu. Kalau zaman penjajahan. Bebas. Nah, sekarang itu zaman penjajahan di abad berapa? Ya 45 ke bawah lah. Abad 16, 17. Pada tahun 1600, 1700 datangnya Belanda. Betul? Ya kira-kira benar itu, Tok. Nah, sekarang Nabi Muhammad di abad berapa? Kurang paham saya, Tok. Berarti gini aja itu. Abad 16 datangnya penjajah yang dimana belum diberlakukan umur batasan perempuan boleh menikah. Batasan menikah. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah ada di abad 7, tahun 700. Tahun 700 ke tahun 1600. Begitu jauhnya. Tapi kalian mengatakan pencabulan. Kan anjing. Gini aja, Tok. Soalnya kan banyak umat-umat agama lain selain muslim ini kan yang salah persepsi. Makanya Bang, mending kalau itu salah tekankan, persepsi berarti- kenapa langsung dikatakan mencabuli, Bang? makanya saya bilang berarti itu harus menekankan di sini setiap Bukan itu perempuan atau yang wanita menekankan, yang sudah itu haid. masalahnya. Kalau kalian pertanyaan kalian tidak dikatakan mencabuli, kami akan jelaskan. Masalahnya sudah kalian klaim bahwa Nabi kami mencabuli. Kan tadi itu omonganmu. Iya benar itu, karena itu kan setahu saya di Indonesia ini ya begitulah peraturannya. Nah, Padahal di sekarang agama kalau muslim beda Oke, itu kan sekarang gitu. Begini, Bang. Kamu menyangkut Nabi Muhammad bukan di Indonesia. Kamu menyangkut menyinggung Nabi Muhammad, dia yang membawa agama Islam. Saya bawa Ya. sekarang saya tanya beragama Kristen. Ah. Umur berapa tahun perempuan Kristen boleh nikah? Tidak ada Cok tertulis. Kalau tidak ada boleh dong waktu dia dilahirkan langsung menikah bisa ya? Ya, pokoknya tidak ada. Boleh kan? Ya boleh-boleh aja kayak zaman penjajahan berarti yang itu bilang kan begitu. Nah, berarti kalau ada perempuan Kristen yang baru dilahirkan, ibu-ibu melahirkan anak perempuan, ya itu sudah bisa menikah, weh. Berarti kan gini toh. Itu harus menekankan di sini bahwa beda istilahnya di Covid. agama muslim itu kalau sudah haid berarti sudah boleh menikah kan begitu itu. Biar jangan salah pengertian umat-umat yang lain gitu loh itu. Kan selama ini orang yang lain kan begitu pengertiannya. Makanya saya minta tolong sama itu. Jelaskan bahwa harus ditekankan di dalam agama muslim
setiap perempuan atau wanita yang sudah haid berarti boleh nikah begitu loh itu. Biar jangan salah pengertian yang lain gitu loh toh. Vicky, kau ini nge-lag atau apa, Vic? Iya, melek. Ngelek sinyal jelek aku nih. Lanjut, aku jangan sampai nanti rungkat kena Bennett, tidak ada nanti rekamannya. Kalau aku lanjut nanti kena itu. Jadi gini Bang Matama tadi mengatakan mencabuli Bang. anak kecil itu kenapa aku tanya? Ya kenapa? Gimana bang? Kurang kuat suaranya bang. Abang mengatakan tadi abang mengatakan bahwa Muhammad mencabuli anak kecil. Ya. saya Maksudnya itu katakan apa bang? Maksudnya apa bang? Iya maksudnya Karena apa kan- gitu loh? Kan di dalam Al-Quran itu kan tertulis bahwa Muhammad itu menikahi Iya di mana? Datanya di mana? Abang mengatakan di Al-Qur'an. Sekarang aku tanya di Al-Qur'an berapa? Ayat berapa? Ya itu yang saya tahu bang, saya dengar bang. Kalau abang tidak bisa nunjukkan data, abang jangan hanya mengatakan begitu, bang. Hanya congor abang dulu. Oh begitu ya Jangan bang. modal congor di sini, bang. Oh begitu ya bang ya. Nggak tahu arti cabul, tapi kok bisa-bisanya mengatakan mencabuli anak kecil gitu loh. Ya itu yang saya tahu bang, saya Jangan dengar. jangan congor kayak binatang loh, bang. Jangan congor kayak binatang loh, bang. Gimana itu bang? Aku tadi diam tadi nih. Sebenarnya aku emosi Ya. sebenarnya. Aku lihat kok abang Congor juga diam. jangan kayak iya congor kau tuh, bang. Jangan kayak binatang gitu loh. Jangan kayak Binatang binatang. ini gimana maksudnya Paham bang? nggak? Ya binatang. Ya kan abang jelaskan yang gimana binatang itu maksud abang. Abang tahu monyet tak, bang? Tahu monyet tak? Tahu. Monyet itu kan nak sekolah, bang. Kayak gitu, bang. Abang tahu menyebutkan, tapi abang tak bisa mengartikan gitu loh. Apa arti cabul? Oh, oke. Udah ngerti aku maksud abang, oke. Yang biasa yang menggonggong itu yang kita tidak tahu arti itu tuh lah. Menggonggong. Asbun. Iya loh. Asal sebut aja kau nih, bang. Kau masih syukur ku panggil kau bang, daripada kau panggil binatang kau mau kau. Babi mang kau. Itu kan hak abang loh bang. Oh berarti kau mengakui berarti kau binatang gitu? Aku nggak mengakui, tapi kan itu hak abang. Iya, kau Nggak ada yang mengatakan melarang aku loh, Bang. hak aku gitu kan? Iya. Iya, berarti kau mengakui kau binatang. Aku nggak Berarti kau mengakui mengakui. kau binatang. Aku nggak mengakui. Jadi hakku dong kalau misalkan aku manggil abang binatang gitu. Iya, itu hak abang. Oh iyalah. Kau udah kau ndak bisa menyebutkan apa nama itu, ndak bisa mengartikan kata cabul. Kau menyebut pula kata arti cabul gitu loh. Jadi apa lagi bang? Sampai sekarang kau masih bodoh, masih menuhankan Yesus. Sekarang nih bang, sekarang gini nih bang. Iya. Aku mau nanya nih bang, di Yohanes 17:3 nih bang. Apa itu bang? Abang buka lah bang. Abang mau diskusi kah atau cuman aja nih? Apa ya aku buka-buka bang? Aduh. Karena abang mau Wala aku ngapa menerangkan. nonton nih? Karena abang mau Orang menerangkan. kenapa? Sekarang gini. Kita mau gimana Iya, nih? Kita Bang. mau Iya, diskusi kah atau cuman nih? Kita mau diskusi atau cuman nih? Ya istilahnya tukar pikiran aja bang. Oke. Bang, aku mau nanya nih bang. Oke. Yang di Yohanes 17:3 nih bang. Abang kan menuhankan Yesus kan? Betul enggak? Apa itu isinya bang? Oke. Tunggu bang ya, aku bukaan bang ya. Sabar. Di Yohanes 17:3 bang, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah sekarang ku tanya, abang menuhankan siapa bang di situ bang? Berarti dari situ tertulis berarti menerangkan Tuhan Yesus. Abang menuhankan siapa? Makanya aku tanya, abang menuhankan siapa? Aku tanya. Kalau yang tertulis itu kan udah jelas di situ tertulis bang menerangkan Tuhan Yesus. Di mana menuhankan Yesus bang? Bang, abang nih di sini udah tahun 2026 bang. Janganlah bodoh bang.
Kan abang tadi yang baca isinya loh bang. Di sini udah dikatakan bang, engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah berarti kan di sini kan berarti kan Yesus kan sebagai utusan bang, bukan di Tuhan. Iyalah, kan dia utusan. Nah, terus Berarti kenapa dia Tuhan yang kan? dituhankan. Aduh mak Jang, dari mana bis utusan bisa jadi Tuhan bang? Dari mana jalannya? Aku tanya. Ya, nyatanya sampai sekarang itu kok yang dituhankan orang-orang Kristen itu. Kok menuhankan Yesus gitu loh? Kok menuhankan Yesus? Gimana sih? Aduh mak, aku tanya sama abang nih, abang menuhankan Yesus tidak? Iya. Nah, di situ udah jelas, Yesus utusan loh bang di situ. Benar utusan. Nah, kenapa abang menuhankan Yesus gitu loh? Karena itulah yang dipercaya umat Kristen bang. Kayak mana lagi mau dibilang bang? Bang, Ya. bisa tidak utusan jadi Tuhan bang? Itu aja bang, itu aja aku tanya bang. Kayak mana aku bilang ya bang? Kan istilahnya. Enggak gini. Iya iya. Gini, dia Coba, utusan bang, dia utusan. Iya. Kok bisa-bisanya jadi Tuhan gitu loh? Gimana ya bang? Kan tadi udah saya bilang bang. Apa ya bang Agama bilang? ini kan bang diajarkan oleh umpamanya pembawa Injil gitu ya bang ya. Itulah yang diajarkan kepada umat-umatnya bang. Ya orang itu percaya sama itu bang, apa yang diajarkan gitu loh bang. Apa bang? Kan agama itu kan diajarkan oleh pembawa Injil loh bang. Contohnya kayak pendeta gitu loh bang. Nah terus? Sama umat-umatnya. Itu yang diajarkan terus? para pendeta atau pastor-pastor itu, ya itu yang dimengerti orang itu gitu loh bang. Aku tak paham omongan abang nih bang. Kok bawa pastor gitu? Bingung aku. Jadi maksudnya gimana nih bang? Yang aku tanyakan Tadi abang ini, bilang kok bisa yang aku sebagai tanya. utusan itu jadi dituhankan kan gitu. Nah, terus? Kan itu ceritanya, itu istilahnya Injil yang abang bilang tadi itu diberitakan Kok oleh Injil? pendeta-pendeta. Bang, ini yang di ayat ini Bible bang, bukan Injil bang, bukan Injil. Paham nggak bang? Iyalah, Injil itu loh bang, namanya istilahnya kabar gembira loh bang. Kabar gembira. Jadi Bible ini apa? Ya itu kabar Bimbingan gembira Belanda loh gitu. bang. Iya, Bible ini apa? Bimbingan belajar gitu atau bimbingan Belanda gitu? Bible itu kan isinya semua Injil loh bang. Semua Injil. Oke. Enggak gini. Yang dikatakan utusan ini bisakah jadi Tuhan gitu loh? Dari mana caranya gitu, Bang? Gimana caranya abang bilang kan? Karena itulah yang Ya, kami kok tuh- mengerti bang. Iya, di mana di situ dikatakan Yesus jadi Tuhan itu di mana datanya gitu, Bang? Gini loh bang, kami itu tidak perlu istilahnya harus ada dalilnya atau ceritanya atau jalannya gitu loh bang. Itu yang kami mengerti, itu yang kami jalankan bang. Oh, jadi imani aja gitu. Iya loh bang. Oh, jadi gitu. Jadi kalau misalkan mengenal sendal jepit yang telah keutus gitu, berarti abang menyembah sendal jepit juga gitu? Ya kalau itu diterangkan, Oh. kan itu diterangkan bang. Oh. Kalau abang yang umpamanya abang yang bawa kabar gembira itu atau Injil itu, ya kayak gitu abang bilang, ya mungkin itu ditelan orang itu. Oh, begitu. Tapi kalau menghujat bisa ya, Bang ya? Menghujat bisa ya? Gimana Menghujat bang? bisa ya? Kalau menghujat bisa ya? Bilang Setahu aku belum ada, Bang, yang gitu, Bang. Iya, nabi kami dibilang katakan cabul anak kecil itu bisa ya. Tapi begitu tanya kenapa Yesus, abang menuhankan Yesus tapi tidak bisa jawab ya, Bang ya? Gimana bang? Bang monyet memang kali. Sumpah bang, nggak dengar bang. Susah loh kalau ngomong sama orang bodoh ini susah. Kok gitu sih bang?
Iyalah, aku udah ngomong tadi, Sabar, aku tunggu dulu bentar. Assalamualaikum Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Al. Bentar ya. Aku kondisikan. Longor ya tuh Bun. Tak bisa diskusi dia. Mana dia? Itu sebelah Bang Hidayah tuh. Ya Bang, selamat pagi Bang. Bang Prataman. Siapa ini? Pratama. Iya bang. Ya mbak. Ya itu. Ya. Kristen ya itu ya. Bukan manggil itu, manggil lae. Boleh. Perempuan. Saudara, Yang gitu lah kok. dengar suara Langsung ngejek itu ini. Saudara. Kenapa Bang? Lanjut aja Bang Al. Saudara Pratama, dengar Iya, Bang. saudaraku. Jadi ada beberapa hal di sini yang aku mau kongsikan sama saudara nih. Pertama, Bible itu bukan Injil, saudara. Karena Injil itu diterima oleh satu orang. Di dalam Bible saudara pun tertulis itu, hanya diterima oleh Yesus. Tidak Ya, diterima oleh Markus, oleh Yohanes, oleh Paulus, oleh siapa-siapalah selain Yesus. Jadi ada kemudian perkataan-perkataan Yesus yang terkonek dengan kebenaran, tapi ada pula perkataan pernyataan Yesus yang memang terkesannya macam ditulis-tulis oleh manusia. Misal nih, kalau Yesus berkata dia itu jalan, betul tuh, karena dia itu jalan keselamatan memang untuk orang Israel, saudara. Pada zaman Yesus itu tidak ada Kristen di situ, karena Kristen ini adanya di Antioquia, di Turki, abad ketiga, 315 Masehi baru ada Kristen. Tidak ada Kristen di zaman Yesus. Jadi apa yang Yesus katakan, yang dia sampaikan dalam Bible itu bukan kepada orang Kristen, tapi nanti kemudian diakui oleh orang Kristen bilang ini untuk kami. Ya, Sementara hal yang kedua, kalau kemudian Bible itu diklaim kitabnya saudara, kenapa praktisi atau perbuatan orang-orang Kristen terutama terkait dengan keagamaan tidak ada di Bible? Ke gereja hari Minggu, menyembah Tritunggal, Tuhan berdaging, menyambut Natal, kan tidak ada di Bible itu ya saudara ya. ya nggak ada. Jadi ini beberapa hal ini yang mungkin saudara boleh kongsikan sama saya bang. Tapi di kumal-kumal begini kalau boleh jangan menghujat, karena apalagi antum ini sekarang sedang open camera. Jadi terkesannya nanti kan berbahaya nanti sama kita, sama masyarakat kan gitu. Jadi silakan Iya, antum Bang. tanggapi Saya apa nggak yang aku menghujat, sampaikan dengan kebenaran ataupun sepengetahuan kamu. Silakan. Ya izin dulu Bang Bang Hidayah. Siap, Erni siap. Wati. Halo Erni, Kak Erni, si jabat. Halo Kak. Kak Erni. Kak. Ngorok. ada suara ngorok. Wah. Darah. Ya lanjut Bang. Bang Hidayah. Ya silakan bang Pratama. Bun, aku turun lah, Ditanggapi Bun. dengan cara baik-baik aja. Bun, Iya bang. Aku turun lah ya. saya nggak ada niat bang Al Hidayah mau kayak abang bilang tadi menghujat, enggak. Karena ketidaktahuan saya kayak yang itu Nora bilang tadi itu, bahwa di Islam itu setiap yang sudah perempuan yang sudah haid atau menstruasi itu udah bisa nikah. Kalau saya tahu itu nggak mungkin saya mengatakan itu bang. Ya. Jadi itu karena Islam ini banyak hukuman bang, banyak hukum hakam dari Tuhan bang, perintah dari Tuhan. Kenapa begitu? Tujuan pertama Tuhan itu memberi agama agar kita manusia ini diatur, agar kita jangan disamakan dengan hewan. Jadi contoh Islam ini kan kenapa dia punya aturan yang ketat? Karena seperti ini bang, mohon maaf ya, yang berkeliaran di bawah itu tidak ada aturan loh. Mama sama anaknya boleh, sumbang membang semuanya boleh. Tidak ada ketetapan untuk berapa umur, yang penting sudah gede anunya sudah boleh. Jadi kalau Islam bukan begitu. Hal yang kedua, kalau hal-hal yang demikian saudara dalam kumal diskusi ini tidak boleh itu diutarakan, karena itu nanti mengarah kepada hal-hal yang negatif. Oh, iya. Walaupun memang wajib untuk dipertanyakan, tapi ingat bang, berapa sekian orang di sini ini, pendengar-pendengar ini, mereka ini kreatif menangkap hujah-hujah kita yang agak tidak benar ini untuk diupload sama mereka, akhirnya terkesan kamu nanti bahaya gitu. Oh, Jadi iya, kalau iya, Bang. sama Bang Al insya Allah berdialog dengan cara baik-baik aja. Kamu sebagai Kristen, perwakilan Kristen yang naik di sini,
Coba ungkapkan kekristenan Anda menggunakan data Bible aja, supaya biar kita dapat edukasinya gitu ya, saudara. Saya gini loh Bang, saya nggak ada umpamanya niat kayak yang bilang tadi itu mau menghujat. Kalau umpamanya tadi udah saya terangkan, kalau umpamanya saya sudah tahu kayak yang itu Nora bilang tadi, di dalam Muslim itu bahwa setiap perempuan yang sudah haid bisa menikah, Iya, mungkin saya betul. tidak akan mengatakan itu Bang. Jadi kalau Jadi umpamanya sekarang Anda ada, sudah jadi sekarang kalau Anda sudah umpamanya tahu ada kan, Bang, ya? saudara-saudara di sini yang penonton yang mendengarkan tadi saya merasa itu saya menghujat, ya saya minta maaf gitu loh Bang. Oke, siap. Saya Sekarang tidak ada niat, Antum sudah sumpah. baik. Sekarang Anda sudah sadar, Anda pun sudah minta maaf. Jadi gini, Bang. Sebenarnya di kumal-kumal diskusi begini, kami sama sekali tidak membenci saudara-saudara Kristen, Bang. Kenapa? Ya, Bang. Sebab daripada mana-mana hukum kitab, solusi pertama dari Tuhan itu manusia itu saling mengasihi. Itu dulu yang pertama itu. Bahkan itu yang terutama kata Yesus. Markus 12 Iya, nomor 29. Manusia ini saling mengasihi dulu, bukan saling menghinakan, saling menjelikan, bukan. Jadi cara kami mengasihi antum-antum sebagai orang Kristen ini dengan kumal diskusi begini, kita saling mempertanyakan. Tapi yang bermanfaat pasti, bukan yang mendatangkan pergaduhan, bukan yang mendatangkan permusuhan kan gitu. Iya, Jadi ya, Bang, ya. bila saya menyampaikan tadi, contoh di dalam Bible, Injil itu diterima oleh satu orang, ini bukan kata saya. Yesus yang bilang, segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah ku sampaikan kepada mereka. Sama seperti firmanmu yang kau berikan kepada aku telah ku berikan kepada mereka. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 17 nomor 14. Jadi hal-hal begini kemudian kami pertanyakan, kenapa Bible itu datang kemudian bukan perkataan Yesus semua, malah yang lebih banyak surat-surat Paulus ada 13. Sedangkan Paulus ini kemudian belakangan baru ada. Tidak ada di zaman Yesus yang namanya Paulus. Nah ini jadi pertanyaan, jadi kewajiban kamu sebagai Kristen untuk mengasih tahu sama kami. Keimanan kamu dasarnya dari mana? Kalau memang tidak pengetahuan Bang, lebih baik nanya yang dasar aja gitu. Kalau Oke, memang oke. mau tahu. Oke Bang, kalau umpamanya tadi bahasa saya itu umpamanya membuat saudara-saudara saya yang lain merasa tersakiti atau penonton yang lain merasa tersinggung, sumpah saya tidak ada niat. Saya karena tidak tahuan saya, jadi saya minta maaf gitu loh. Saudara jangan ikut-ikut sama anu Bang ya, jangan ikut-ikut sama, sorry, kebanyakan memang Kristen-Kristen ini apa yang didengar-dengarnya dari orang itu yang dilontarkannya di kumal. Jangan saudara, sebab begini ya, Iya, iya, bila Bang, kita iya, Bang. naik di kumal itu pastikan sepengetahuan kita aja. Jadi yang kita tahu ini pun ada dasar, bukan yang kita dengar-dengar dari orang itu yang kita lontarkan. Ternyata kalau orang-orang tadi itu bercakap sembrono, Iya. tidak ada dasar atau data, terkesannya nanti kan kayak begini, tengok teman-teman dibawa, tangkap dia, ini orang penghujat. Iya, iya, Bang. Jadi sebenarnya kami di sini hanya mengingatkan Bang, diskusi ini hanya dua. Kalau memang pengetahuan Anda lebih unggul daripada lawan diskusi Anda, maka tunjukkanlah data-data atau dasar pengetahuan itu biar semuanya dapat manfaat. Kalau memang tidak berpengetahuan, lebih baik nanya aja. Karena di sini bukan untuk kau diislamkan, bukan untuk kami jadi Kristen, tapi yang namanya juga kan dialog. Kita saling mengetahui, mau tahu kepastian agama mana yang benar, seperti apa ketuhanan yang benar kan gitu, ajarannya gitu. Iya Bang, Jadi karena saya tidak. sepengetahuan Anda Bang sebagai Kristen, sepengetahuan Anda sebagai Kristen, Yesus ini masuk akal enggak Bang ketika diajarkan sama teman-teman di gereja bahwa Yesus ini Tuhan? Kira-kira dasar masuk akalnya dari mana Bang? Yesus ini jadi Tuhan. Ya kalau yang abang bilang itu nggak ada Bang. Kayak yang abang bilang masuk Maksudnya? akal nggak ada Bang. Cuma kan karena udah itu diajarkan atau ditanamkan ya begitulah Bang. Oh siap paham Bang. Sebab begini Bang, memang kebanyakan saudara-saudara Kristen itu macam di kampungku ikut-ikut saja kan, ikut-ikut saja ajaran turunan begitu ya, turun Ya, temurun tadi gitu. kan udah saya bilang sama Ito Nora, agama saya agama turunan. Ngerti Betul. kan, Bang? Ya, tapi gini Bang, bila kita mengikut agama turunan ini, kita harus cari dasarnya dulu Bang. Kenapa ada diskusi? Sebab tidak mungkin Tuhan itu ada dua. Kalau satu negara saja tidak pernah dipimpin oleh dua presiden, apalagi yang namanya pencipta langit dan bumi Bang. Iya, iya. Kalau ada dua presiden satu negara, pasti kacau negara itu. Karena rakyat nanti tidak tenang, bergaduh nanti rakyat.
Jadi apalagi pentakbir dunia alam semesta. Begitu juga kita dalam yang tadi katanya agama turunan, kita harus cari tahu kepastian. Agama turunan ini dibenarkan enggak? Masuk akal enggak? Siapa yang bawa ini? Jadi kita cari tahu. Nah, kenapa ada poin-poin begini keluar kemudian? Kalau presiden saja tidak ada dua, Bang, maka pentakbir alam semesta, pencipta alam semesta ini pastinya hanya satu. Satu ini tidak mungkin kemudian banyak-banyak agama. Satu Tuhan tapi agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Kan nanti kacau nantinya itu. Kalau begitu aku masuk Kristen aja lah. Tidak perlu aku Islam. Kenapa? Kalau di Islam ini kan banyak aturan, macam yang kamu pertanyakan sama Nora tadi kan. Iya, Banyak iya. aturannya di Islam. Jadi kalau memang Tuhan itu sama sejak semua, bagus aku jadi Kristen kan gitu. Jadi di sini kita cari solusi. Apabila kita cari solusi melalui kumal diskusi beginilah kita cari tahu kebenaran itu. Sepakat, Bang? Ya, benar, Betul ya? benar itu. Ya, jadi tidak perlu hal-hal hujah-hujah yang nanti menimbulkan pergaduhan ataupun permusuhan, perselisihan. Tidak bagus tuh. Berdialog yang sebaik-baiknya aja, yang kita tahu aja. Bang. Nah, Siap, sekarang siap, Bang. misalnya gini, begini ya Bangko. Oke. Antum tahu ini kan Nora ini pernah Kristen, dia dulu Kristen juga. Nggak Ya, tahu, kamu Bang. mungkin tahu ini. Nora ini bekas Kristen juga, Bang. Begitu juga saya, dulunya seorang Kristen juga. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa kami ini masuk Islam kan gitu? Atau lebih tepatnya kembali kepada fitrah. Karena kalau masuk Islam itu, Bang, bukan pindah agama, bukan masuk Islam sebenarnya, bukan. Tapi kembali kepada fitrah sebagai manusia. Karena manusia yang diciptakan sebaik-baik ciptaan. Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah jelaskan tentang itu. Nah, kenapa dasarnya ini kami masuk Islam? Pertama tadi aku pertanyakan sama Anda. Ketika Yesus dijadikan sebagai Tuhan, masuk akal tidak? Anda bilang turunan. Apabila agama turunan, aku bilang kita cari kebenaran. Misalnya kenapa aku cakap begitu? Bang, yang namanya Tuhan, Tuhan ini ya, tempat kita meminta rezeki, tempat kita minta disembuhkan penyakit, tempat kita minta keuangan atau kekayaan kan gitu. Mana mungkin Tuhan tinggal sama manusia, menumpang sama manusia 32 tahun, manusia yang kasih makan, manusia yang cucikan pakaiannya, manusia yang ajar dia berjalan, manusia yang ajar dia menghitung, manusia yang ajar dia berbicara. Jadi yang tadi ini yang dibilang ikuti agama turunan ini, Bang, harus dipikir-pikir ulang dulu. Iya. Jadi kalau dasarnya kemudian kenapa begitu? Ya kan dia Tuhan tuh. Tuhan ini kan pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Mana mungkin pencipta alam semesta menumpangi rumah ciptaannya? Ini tidak wajar, Bang. Ada beberapa hal yang tidak wajar. Ini misalnya gini, Bang. Ini mohon maaf ya, ini bukan menghujat. Itu Tuhan ini kan maha melihat, betul ya? Dia maha melihat pasti ya. Maha mengetahui, maha mendengar, betul, saudara. Kenapa aku bilang masuk akal tidak Yesus yang jadi Tuhan? Bayangkan, Bang, Yesus yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, tinggal di rumah orang yang sedang suami istri. Mamanya sama bapaknya punya rumah, Maria sama Yusuf. Suami istri ini di tempat ditumpangi. Sedangkan dia ini maha melihat. Nah, jadi pertanyaan saya, ketika ini, Bang, ya, mohon maaf nih, bukan menghujat, tapi Iya, mau Bang, tahu Bang. nih. Ketika Maria sama Yusuf ini main atau membuat anak, Tuhan yang maha melihat ini kan dalam rumah. Sedangkan ini anak Maria. Bang, kalau kita hukum manusia nih, kalau anakku melihat aku sedang main, Bang, ketulahan anakku itu, betul? Iya, benar juga, Bang. Nah, ini, Bang, yang aku bilang tadi, kita pikir-pikir dulu. Wajar enggak ini Tuhan yang maha melihat ini menumpang di rumah manusia, ketika manusia ini lagi berprojek, kok ini dia lihat gitu? Apa dia pura-pura merem? Enggak mungkin dia tidur. Karena Tuhan itu enggak tidur. 1 Korintus 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhan itu tidak tidur, dia bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri di situ. Ayatnya. Rupa-rupanya bila kita pelajari dasar yang lebih mendalam terkait dengan Yesus ini, saudara, Yesus ini adalah manusia yang kemudian diangkat menjadi Tuhan. Keberadaan ajaran ini di Yunani, bukan di Israel. Kenapa begitu? Coba kalau abang berjumpa sama orang Yahudi, ajaran Yudaism misalnya, tidak ada loh mereka mengakui Yesus ini sebagai Tuhan. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi sejak ditolak sama mereka. Padahal, kalaulah betul Yesus ini Tuhan, Bang, orang Israel itu yang duluan jadi Kristen, pasti. Karena di situ dia lahir toh.
Sepatutnya di sana itu orang Kristen sekarang. Buktinya orang-orang Yudaism, apalagi kalau mereka mau tivila atau solat, lebih memilih masuk masjid ketika sinagog itu penuh. Apa alasannya? Ulangan 21 nomor 22, karena Yesus ini digambarkan sebagai orang yang tergantung di tiang, maka itu adalah kutukan dari Tuhan yang tidak dapat ampunan dosa dalam kepercayaan mereka. Jadi Yesus ini orang terkutuk. Itu sebab mereka tidak mau masuk gereja, sebab dianggap gereja ini tempat perkumpulan syaitan. Nah, disinilah kita bilang, Bang, belajar. Ini bukan kemudian kita menidakkan ajaran kamu, keyakinan kamu, tidak, tapi kan kita mencari solusi ini. Sepakat kita sebagai manusia saling mengasihi toh. Aku juga kasih sama antum, kamu juga kasih sama saya. Tidak mungkin kami biarkan kamu sesat, kau juga biarkan aku sesat. Jadi untuk mengukur kesesatan itu pasti pengetahuan kita yang mengukur. Biarlah itu yang berbicara, bukan karena tuduhan, oh kau sesat, bukan begitu, tanpa dasar. Tapi kita harus mengasih tahu dasarnya, landasannya dengan pelajaran, dengan pengetahuan gitu, dengan ilmu. Ya saudara. Jadi hal-hal ini saudara harus kita renung-renungkan. Kalau memang Yesus ini Tuhan, pertama yang jadi Kristen ini adalah mamanya, karena mamanya yang membesarkan dia, mulai mengajar dia bercakap, mengajar dia berbicara, mengajar dia berjalan, menyuruh dia pergi sekolah, menyediakan dia makanan, menyediakan dia beg sekolah untuk pergi ke sekolah, buku-buku. Begitu juga menyediakan dia tumpangan rumah. Kalau dia ini Tuhan, pasti mamanya ini Kristen. Benar, Bang. Tapi rupa-rupanya Yesus ini kemudian jadi Tuhan setelah Konsil Nisia 325, baru dia jadi Tuhan. Ingat, Bang, Tunggalika, Duinator sama Trinitas, belum ada Tuhan di situ, belum ada Tritunggal. Adanya kemudian itu apa? Konstantinopel, Konsil Nisia, Kalkedon, baru ada jadi Tuhan nih. Karena diambil konsep dari Romawi, yaitu the Father, Son, and Holy Spirit ini diambil daripada mana? Mitra, Zeus, dan Hercules. Dirubah konsep ini di Yunani, di Roma tepatnya, dijadikan sebagai Tuhan gambaran orang yang tersalib. Karena dengan surat-surat Paulus yang membuatkan Kristen di situ terbentuk melalui Tertullianus. Jadi saudara kalau mau diskusi, aku rasa saudara yang sebenarnya bagus. Kalau mau nanya-nanya silakan, tapi kalau mau diskusi, saudara silakan kasih tahu tentang kekristenannya dulu, sepengetahuan kamu. Tapi sebenarnya aku sudah paham nih, kan kamu bilang ikut ajaran turunan, Bang. Itu sebabnya, Bang, selepas dari sini saudara belajar, saya juga belajar, cari tahu tidak mungkin ada dua Tuhan, Bang, ya. Hanya satu Tuhan itu, Bang. Ya, jadi siap. satu Tuhan ini kita cari siapa dia. Tidak mungkin ini satu Tuhan banyak-banyak agama. Karena menurut research tahun 2026 ada 4.328 agama di muka bumi ini. Tidak mungkin nih Tuhannya sama, Bang. Kalau Tuhannya sama, Bang, kacau bilau nanti itu. Begaduh nanti semua berebut Tuhan itu kan. Sebenarnya pencipta langit dan bumi ini hanya satu. Yang mencipta kita manusia hanya satu. Tapi yang mencipta agama itu adalah manusia. Itu bukan dari Tuhan. Kecuali yang dibenarkan langsung oleh Tuhan, yaitu inna dina indallahil Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yubla alaih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini baru dari Tuhan. Bahkan teman-teman Kristen juga mengakui bahwa Kristen itu bukan agama, melainkan itu adalah sekte, atau lebih tepatnya perkumpulan manusia yang mengklaim menjadi pengikut Yesus di Antioquia. Itu maksudnya Kristen. Setuju aku Ya, kalau saudara. itu, Bang. Ada yang mau dipertanyakan, saudara? Silakan kalau mau nanya. Nggak ada, Bang. Kalau yang kayak abang bilang tadi itu, kalau agama ini itu kan manusia yang membuatnya itu, Bang. Betul. Setuju, Banyak setuju, agama saya. dibuat sama manusia. Setuju saya, Kecuali Bang. Islam itu, Bang. Begini, Bang. Agama itu dari kitab yang menentukan. Apa saja syariat atau pekerjaan kita sebagai orang yang beragama di muka bumi ini, dari kitab kita punya solusi, Bang. Kitabnya itu. Nah, kenapa kalau Islam itu bukan dari manusia? Karena dari kitab bilang. Yang tadi aku bilang itu Ali Imran ayat 19, Al-Maidah ayat 3. Kenapa itu, Agama Bang? yang benar di sisi Allah hanya Islam. Karena Islam itu yang dari Tuhan. Nanti pertanyaannya, ini Tuhan siapa? Tuhan Abraham, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, Musa, Yakub, dan juga Yesus.
Di mana tertulis itu? Al-Baqarah ayat 136. Apa dikatakan di situ? Qul amanna billahi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-Baqarah 136. Jadi agama para nabi itu adalah Islam. Nah, sebab itulah Islam ini Bang, ketika tadi aku sambung sedikit, kami ini kan dari Kristen masuk Islam. Bible itu saudara, Bible itu ada 90% ajaran Islam di dalamnya. Bible itu. Nanti pertanyaan dulu sama aku, Bang Al, kalau kau bilang Bible itu ada ajaran Islam, kenapa kau masuk Islam? Karena itu kitabnya Kristen. Islam ini kan ada kitabnya, Quran sama As-Sunnah. Jadi tidak mungkin aku pada masa yang sama aku Islam, tapi Tuhanku Yesus, kitabku Bible, kan gitu. Tidak mungkin. Jadi aku harus masuk Islam. Bukti apa Islam di situ, Bang? Abang tahu kan kalau Islam ini kan bercuci tangan kaki kalau mau sholat, betul? Mau Benar, masuk Bang. ke masjid. Ini tertulis loh di Bible, Bang. Keluaran 30 ayat 20. Musa dan Harun diperintahkan bercuci tangan dan kaki kalau masuk ke kemah pertemuan. Atau Keluaran 40, 31 dan 32. Abraham dan keturunannya diperintahkan bercuci tangan dan kaki kalau masuk ke kemah pertemuan. Sudah satu. Kedua, dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak disunat kulit katanya harus dilenyapkan dari kaum sebangsanya. Lagi-lagi Islam yang buat nih. Ketiga, jangan makan babi, haram itu bagimu. Orang yang memakan babi harus dilenyapkan. Yesaya 66 nomor 17, Imamat 11 nomor 7. Islam lagi yang buat. Keempat, apabila berpuasa wajib jangan seperti orang munafik. Berpuasa itu harus tulus, sebab orang yang berpuasa sudah mendapat upahnya di surga. Islam berpuasa wajib setiap tahun. Tertulis di Matius 6 nomor 16 sampai 18. Kelima poinnya, dalam 1 Korintus 11 nomor 5, perempuan ini kayak Nora ini disuruh berkerudung, Bang, di dalam Bible itu. Disuruh bertudung. Keenam, Nehemia 8 nomor 6, jemaat itu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ezra dan jemaat itu mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil memuji Allah yang besar. Di Islam ini apa, Bang? Takbir, Allahu Akbar. Dan mereka sujud dengan muka ke tanah. Begitu juga Yesus buat tuh dalam Matius 26 39 sampai 44, atau di Lukas 26 nomor 12. Dia semalam-malaman bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Lagi-lagi Islam yang buat. Kelapan, apalagi ajaran Islam dalam Bible, tauhid, Bang. Seluruh para nabi itu mengajarkan Tuhan itu satu. Diajarkan oleh Abraham, Ulangan 4:39. Diajarkan oleh Musa, Ulangan 4:35. Diajar oleh Daud, 2 Samuel 7:22. Diajar oleh Yesaya 40 nomor 18, atau Yesaya 43 nomor 10. Diajar oleh Yesus, Yohanes 17:3. Diajar oleh Rasulullah, Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, atau Quran surah Al-Baqarah 163. Sama, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan itu satu. Jadi inilah poin-poin kemudian, saudara, kenapa aku bilang Bible itu adalah ajaran Islam. Begitu. Jadi saudara, sekarang sebagai orang Kristen, mungkin kedepannya Bang ya, ini saran aja sebagai manusia yang saling mengasihi. Kalau memang saya salah, boleh kritisi, langsung kritisi aja, enggak apa-apa. Cuma saran saya, belajar ke depan bukan salah itu. Belajar, bahkan bertanya itu lebih baik. Tanya sama pendeta. Kayak aku dulu, Bang. Yang abang bilang itu masuk logika kok, Bang, masuk logika. Alhamdulillah. Makasih, Bang, atas. Bagus, Bang. Jadi banyak teman-teman nih katanya stop, cukup Bang Al. Mudah-mudahan beliau ini gak menangkap ya, Bang ya. Kedepannya cari-cari, Bang, ketuhanan yang hakiki itu. Norah? Iya, Bang, ya. Norah. Makasih, Bang, atas pengertiannya dan ilmunya yang abang sampaikan tadi. Makasih. Siap. Jadi kebanyakan juga teman-teman orang yang masuk Islam itu ke penghujat. Jangan kita lupa tuh, yang disadatkan sama Bang Zuma dan teman-teman yang di luar sana itu kebanyakan itu orang-orang penghujat loh. Karena memang kamu harus tahu satu hal, Bang. Ini aku mau kongsi nih. Rata-rata kami ini dulu pembenci Islam. Macam aku ini dulu. Aku bilang kenapa Islam ini budunya tidak makan babi, padahal babi itu enak. Begitu aku dulu. Budunya ajaran Muhammad nih kok sembahyangnya tunggang-tungging. Begitu aku dulu.
Jadi rata-rata orang yang masuk Islam ini selalunya penghujat. Jadi kenapa begitu? Karena terobati rasa hujatnya itu dengan kasih kepada manusia itu. Bertukarnya di situ. Akhirnya dia kembali kepada fitrah. Jadi teman-teman doakan saja, mudah-mudahan saudara kita Bang Pratama ini akan mendapat hidayah dari Allah. Bang Pratama kedepannya belajar-belajar, kalau ada yang mau dipertanyakan dengan Islam, tanya-tanya aja di sini, tidak apa-apa. Iya, iya, Bang. Lanjut, Makasih, Bang. beliau, Makasih, Bang. Nora. Bagus kok beliau nih. Lanjut Nora, Iya, Bang. sama teman-teman. Aduh, apa yang mau dilanjutkan lagi? Mataku ini sudah 5 watt. Dari tadi diskusi dari jam 4 asar. Iya itu Nora. Jelas ya, Bang Pratama ya. Iya. Kalau umpamanya saya tahu itu Nora, nggak bakal saya bilang tadi gitu. Ini karena nggak saya tahu. Jadi makasih sama Bang Al udah ngasih ilmunya sama itu Nora. Makasih banyak ya. Ya, ini ada saudara kita di bawah bilang katanya kalau bisa itu minta maaf lah. Tadi Karena itu saya kan bilang itu sama memang mengklaim Pas mencabuli Bang loh itu. Al tadi menyarankan, saya udah minta maaf. Gini, buat saudara-saudara saya yang merasa tersinggung, kalau saya mengerti tadi ada umpamanya di hukum Islam itu yang namanya setiap wanita yang sudah merasakan haid boleh menikah. Kalau saya tahu itu nggak bakal saya ucapkan itu. Jadi kalau buat saudara-saudara saya yang tersinggung, ya saya minta maaf. Sumpah saya tidak ada niat untuk umpamanya menghina atau gimana, nggak ada, sumpah. Karena saya tidak tahu itu. Buat Bang Al, terima kasih Bang Al, ilmunya Bang Al. Siap, siap saudaraku, siap. Oke. Ini centang satu, centang dek. Tidurnya kau dek. Centang. Centang udah bobo. Bang Hidayah, saya tadi live ini udah dari tadi sore ya. Iya, iya Bang. Bang, ya, biar bisa kita istirahat. Siap, siap. Ya. Iya. Centang satu. Centang bobo. Mudah-mudahan centang satu ini dapat hidayah lah. Ya itu, saya izin dulu Ya, untuk ungkat ya. Oke, Semuanya Cok. yang Makasih di ya. bawah. Bang Pratama mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Nanti boleh di follow-follow Enggak, kita Bang. Bang. Saya yang mohon maaf Bang. Pokoknya terima kasih. Siap, siap. Yang Abang terangkan tadi, makasih banyak. Siap, sama-sama saudaraku. Lanjut Nora, lanjut. Ya. Makasih ya itu ya. Ya, saya izin Abang Hidayah, Ustadz saya itu centang satu. Kita nanti Ya, besok belajar lagi ya. Centang. Saya izin turunkan ya, Ustadz Hidayah. Assalamualaikum Saya juga izin ya warahmatullahi itu ya, izin ya. Waalaikumsalam Izin Bang Al ya. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap saudara, siap. Terima kasih. Ya. Ya, selamat malam ya, Tok. Aduh, saya di atas pula, weh. Centang. Oh, centang. Aku udah. Aku udah minta maaf baru izin. Aku capek. Aku capek. Ini centang satu tidur dia tuh centang. Insya Allah besok centang kau datang lagi ya ke sini ya dek. Baru kita diskusi lagi ya. Dikit lagi kena apa? Yang naik nggak usah lagi naik lah. Itu mau rungkat atau gimana sekarang? Kenapa di sini juga? Emang apa ya? Itu
tembus sih suaranya. Kedengaran. Udah. Terus aku sudah follow di fallback ya. Iya Bang Bule. Kenapa ya? Enggak. Kedengaran. Iya, sekarang Kak. Bentar ya. Aku apakan dulu, bentar. Enggak, aku yang mute, Kan gak kedengaran. Kamu Nomor sekarang WA. ngurung kata atau gimana? Tapi kita menyanyi. Menyanyi. Jalan-jalan. Ya udah nyanyi lah. Nyanyi lagu apa? Ini penontonnya masih 1,1. Mbak Nora, itu yang mutadin si Rosi, itu si pintar dia, si Rosi. Nomor WA apa? Laku tanggal dulu. Soalnya kan kalau malam ini tuh kamu bukan pengen nyanyi, tapi lebih ke ngidam kali ya. Oh iya ya, udah berapa bulan aku ngidam? Ya udah nyanyi lah. Nora terlihat comel itu apa? Bunda kenal Comel itu cantik. kenal sama Bang Zuma. Aduh, punya lagi kenal sama Bang Zuma. Awak udah wean sama Bang Zuma. C, Kak Nora lagi pacalan. Comel itu lucu. Oh gitu ya. Comel itu lucu loh. Gak jadi ngantuk Bunda. Sebenarnya saya ngantuk loh. Ngantuk benar. Nora lihat DM. Enggak. Nah, Kata dia, Nora, Lia DM. Itu si Lia nge-DM kamu itu. Iya ya. Dia mana DM aku? Tidurlah, tutup matanya. Lihat DM. Udah nguap terus, iya. Kalian full yang di bawah full Biasanya- akun Derry juga. Ini akun Bunda Nora juga loh. Udah terus di follow. Yang mau follow kamu orang-orang yang di sini ya semua. Di follow Nora live di TikTok. Hah? Follow akunnya. Mau bahas sunnah Rasul? Enggak lah. Bunda rehat dulu. Iya, Bang Rahman. Tidur, jaga kondisi. Ya, Bunda keren ilmunya. Alhamdulillah. Di follow akun Abang Dery. Jangan kalian panggil Abang Dery. Ini Zainab. Siapa Zainab ini? On cam Bang. Ayo on cam ya. Nggak bisa on cam, jam segini udah pakai tank top aku. Halo, Kak Zainab. Udah pakai tank top, udah nggak pakai blush on, bedak udah terhapus, udah kembali ke pengantin pabrik jam segini. Pengaturan pabrik. Nanti ya, iya nanti aku on cam kalau aku udah pasang bulu mata palsu, terus ya udah make upan. Kamu di sebelahku lah, yang jangan kan gini, kan enak gini kan? Enak gini enggak? Enak kayak gini kan? Kayak gini mana? Sebelahnya. Kak Nora iya.
Kalian ini kepo ya? Jadi off ya, Bu? Enggak. Maksud saya itu off itu untuk debatnya. Karena dari tadi loh. Om Dery, salam kenal. Ya. Karena dari tadi loh saya diskusi. Jadi kadang mungkin ya ada rasa lelahnya juga gitu loh. Bunda jangan baperan ya. Loh, udah berapa lama Kak Nora sama Abang? Kami dari tahun abad 1 ya. Ya. Enggak, udah lama kan dulu. Ya ini kayaknya nanyanya bukan udah lama kita bersama. Dia nanyanya itu udah lama Bang Dery kayak gimana ya? Bukan nanya hubungan kita lah pokoknya. Jadi Ya udah lama cantiknya maksudnya kamunya gitu loh. abad ke-1 udah jadi satu daging. Kita jadi satu daging kemarin tuh. Kita jadi satu daging ya. Belum disatukan dagingnya. Ingat yang satu daging di dalam kulkas yang aku masukkan itu? Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.